Sahabat Imron pribadi, bahwa manusia di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya berharap kepada Allah tak kala ia khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Masih tetap di ngaji bisnis Al-Hikam ayat 1 atau bagian 1. Di dalam ayat 1 telah disebutkan di dalam kitab Al-Hikam Ibnu At-Taliyah Al-Iskandari bahwa di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kalah khilaf. Pada bagian episode pertama telah saya gambarkan bahwa ketika kita berbisnis, amal itu adalah kita umpamakan seperti modal. Nah, di dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk menjalankan sebuah modal. Sebuah modal itu dikembangkan di dalam bisnis dan kemudian menjadi sebuah aktivitas bisnis dengan harapan untuk mencapai sebuah profit margin yang tinggi dan yang banyak. Banyak kendala-kendala di dalam menjalankan sebuah bisnis yang tidak mudah diselesaikan. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang timbul kadang-kadang seringkali menimbulkan kebangkrutan atau tidak terselesaikan masalah bisnis sehingga bisnisnya hancur. Mengapa hal demikian terjadi? Itu terjadi banyak faktor yang susah dikendalikan dan kadang-kadang tidak terfikirkan. Bisa faktor yang masalahnya sangat kecil atau memang faktor masalahnya sangat besar. Setiap orang mengalami permasalahan-permasalahan yang berbeda dalam menjalankan sebuah bisnis. Begitu juga kendala-kendalanya seringkali tidak terselesaikan dengan baik dan sehingga gulung tikar dan ganti berbisnis hingga berganti berbisnis yang lainnya, bahkan seringkali sampai meninggal mengalami bisnis-bisnis itu gagal. Walaupun kapitalnya besar, walaupun modalnya banyak, walaupun sistemnya sudah bagus, walaupun sepertinya tidak ada kendala yang begitu berat. Tetapi memang bisnis adalah sebuah misteri tersendiri yang memiliki nilai-nilai unsur-unsur yang susah ditebak. Karena ketika kita berbisnis, pada hakikatnya itu adalah bagian daripada unsur rezeki. Sering orang mengatakan bahwa ketika bekerja, ketika berbisnis sambil berdoa, bekerja sambil berdoa. Ini sering diungkapkan, berdoa adalah sebuah kekuatan untuk mengimbangi daripada kendala-kendala rezeki. Kendala-kendala rezeki yang terjadi dengan berdoa sehingga Allah mampu menyelesaikan konflik-konflik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan tidak sedikit jumlahnya orang yang menjalankan bisnis dengan modal yang baik, dengan sistem yang baik dan melakukan berdoa yang baik, tetapi masih diuji, masih gagal, banyak permasalahan, tidak menimbulkan, tidak banyak profit. Bahkan biasa-biasa saja sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun. Dan ini sering terjadi dan banyak terjadi. Kalau dibilang dia khusyuk di dalam ibadah, tentu dia seorang sering khusyuk dan ibadahnya luar biasa. Dan ketika dia seorang mukmin, dia juga mutakin. Dia juga rajin beramal, rajin beribadah, dan alim di dalam ilmu agama, ilmu syariat, dan bahkan menegakkan syariat itu. Tetapi tidak menjamin bisnisnya akan berhasil. Bisnisnya akan lancar, bisnisnya akan mulus, rezekinya lancar. Doanya luar biasa. Dia seorang pemimpin berdoa di dalam masjid, di dalam berbagai macam majelis taklim. Nah, ini adalah misteri dari sebuah rezeki untuk menjalankan sebuah bisnis atau rezeki di dalam bisnis. Tentu ada satu rahasia besar di dalamnya yang tidak mudah kita pecahkan.
walaupun modalnya sudah cukup saya sebutkan tadi. Ternyata banyak faktor dan ternyata keinginan-keinginan dalam bisnis itu tidak semudah apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan. Ketika kita berbisnis dengan modal yang bagus, dengan yang cukup, dengan manajemen yang bagus, bahkan digitalisasi telah dilakukan, ternyata jatuh dan ternyata bangkrut dan bahkan kadang-kadang mulus, langkahnya mulus, semuanya mulus, permasalahan lancar, rezeki lancar, pelanggan lancar, semuanya lancar, tapi tidak tercapai tujuan kaya. Apa yang kita inginkan tidak tercapai. Ya tetap aja rezekinya pas-pasan seperti itu. Lagi-lagi sebuah misteri, sebuah permasalahan di dalam menjalankan bisnis. Ini yang disebut kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Doa sudah dilanjutkan, zikir-zikir sudah dilanjutkan, syariat-syariat sudah dijalankan. Kehidupan kita tetap biasa-biasa aja, tetap miskin dan masih kesusahan secara ekonomi. Dan ini jumlahnya tidak sedikit yang melanda di kalangan muslim, di kalangan saudara kita. Bahkan orang yang di luar Islam pun justru lebih sukses. Itu banyak sekali. Bukan berarti orang muslim tidak banyak yang sukses, banyak juga. Tetapi permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan pelik, permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan secara akal. Namun banyak hal yang sebenarnya yang tidak kita sadari dan bahwa itu benar adanya. Ternyata bisnis yang disertai doa sering sekali bahwa doa-doa kita, apa yang kita lantunkan itu sebenarnya bukan berdoa, tetapi mengajak Allah untuk konspirasi, mengajak Allah untuk berkolusi, mengajak Allah untuk memaksa. Jadi memaksa Allah untuk diajak mengabulkan keinginan kita. Yang sebenarnya keinginan kita itu adalah untuk menjalankan sebuah hawa nafsu. Nah, ini adalah sebuah rahasia besar. Mengapa doa-doa di dalam menjalankan bisnis tidak terkabulkan walaupun kita sudah soleh, kita sudah alim, kita sudah beramal banyak, kita memiliki modal, tetapi tidak berjalan dengan baik. Itu seringkali justru karena doa-doa kita memaksa Allah, menghendaki Allah untuk mengabulkan sehingga Allah diajak konspirasi menuruti nafsu kita. Nah, coba kita berpikirkan, coba kita bayangkan mengapa Allah tidak mengabulkan? Apakah Allah tersinggung? Nah, di sini jawabannya. Kalau kita minta pada seseorang dengan memaksa, dengan berkehendak seperti kita, tentu kadang-kadang tidak terkabulkan. Kemungkinan ini terjadi. Sementara itu yang tidak kita ketahui, adalah bagaimana hubungannya bisnis, rezeki, dan takdir. Itu adalah rahasia. Dan sementara doa-doa kita memaksa Allah untuk mengabulkan. Dan yang menjadi kenyataan bahwa doa kita sebenarnya adalah konspirasi memaksa Allah untuk mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita hasratkan, atau keinginan nafsu kita terkabulkan. Padahal nafsu itu harus dikendalikan. Memang Allah mengajarkan untuk berdoa. Nah, di sini kadang-kadang tanpa disadari inilah yang menyebabkan banyak faktor kegagalan di dalam menjalankan sebuah bisnis yang disertai dengan doa-doa, dan ternyata doa kita justru menjebak bisnis kita dan tidak terkabulkan. Ibnu Athailiyah Al-Iskandari di dalam ayat pertama ini mengatakan bahwa di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah Ta'ala khilaf. Nah, di sini sepertinya kita telah beramal, berbuat baik dan berdoa sesuai ajaran dan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Al-Quran. Ternyata amal-amal kita itu hanya mengkonspirasi, hanya mengajak kolusi Allah untuk mengabulkan keinginan kita agar terkabulkan sesuai nafsu kita. Kita lupa bahwa
Sebenarnya kehendak Allah itu berkehendak atas kemauannya, bukan atas kemauan kita. Di sini jelas sekali di antara tanda sikap mengandalkan amal, mengandalkan doa di dalam sebuah berbisnis itu tanda berkurangnya berharap kepada Allah tak kalah khilaf. Khilaf ini di dalam konsep bisnis adalah kegagalan hal-hal yang dilakukan, perilaku bisnis, manajemen bisnis. Ternyata itu menyebabkan sebuah kegagalan tersendiri. Doa-doa kita yang berkonspirasi tanpa disadari dan tanpa kita mengetahuinya. Ternyata ritual-ritual doa kita justru menghambat bisnis kita karena salah kita berdoa dan cara memperlakukan Allah di dalam perilaku bisnis. Nah, sahabat channel vlog Marifat Bisnis, di dalam Al-Hikam, Ibnu Athailiyah ini sudah gamblang sekali menjelaskan bahwa semua itu adalah merupakan tanda-tanda dan sikap manusia, sikap kita semua karena mengandalkan amal. Dengan harapan amal-amal itu akan terkabulkan dan Allah akan mengabulkan, dan ditunjang oleh doa-doa kita Allah mengabulkan. Ternyata tidak. Ternyata itu salah besar. Karena hal itu justru berkurangnya berharap kepada Allah tak kalah khilaf. Nah, disinilah hal-hal yang harus kita pecahkan. Ternyata jawabannya perilaku-perilaku doa kita yang tidak sadar itu menjebak kita menjadi kebangkrutan, menjadi kegagalan di dalam menjalankan sebuah bisnis. Di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya berharap kepada Allah tak kalah khilaf. Jadi hal ini merupakan sebuah filosofi, sebuah pemahaman terhadap zat Allah. Ibnu Athailiyah ini telah memahami hakikat zat Allah, kepemikiran Allah, keinginan Allah dengan bagus, dengan benar. Bahkan ketika diterapkan kepada doa dan amal saja tidak mampu mengangkat sebuah kebaikan, yaitu rezeki atau menciptakan takdir. Menciptakan rezeki dan menciptakan takdir tidak bisa amal dan perbuatan kita, karena rezeki dan takdir itu ada di kehendak Allah, ada di iradah Allah, bukan di kehendak kita. Nah, di dalam penjelasan Ibnu Athailiyah yang dalam buku-buku yang lain dijelaskan, ada satu kaidah untuk memecahkan ini semua, yaitu dengan bersyukur. Nah, inilah terjadi luar biasa. Kalau Gus Baha mengatakan bahwa berdoa itu derajatnya di bawah bersyukur. Berdoa itu derajatnya di bawah bersyukur. Sementara memuji Allah, mengagungkan Allah itu di bawahnya bersyukur. Jadi derajatnya berdoa itu adalah di bawah memuji, mengagungkan Allah, dan kemudian kita bersyukur. Maka akan terjadi sebuah perubahan yang di luar akal sehat kita. Ketika kita berbisnis sudah melakukan sebuah konsep manajemen yang benar, perilaku bisnis yang benar, sesuai dengan kaidah yang benar, tidak disertai dengan doa tetapi disertai dengan mengagungkan Allah, memuji Allah, dan bersyukur di dalam syariat-syariat menjalankan bisnis, maka hal ini mampu mendobrak tabir dan hijab rezeki itu. Ini makna daripada di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kalah khilaf. Anggap saja perilaku-perilaku bisnis kita dan doa-doa kita itu sebuah kekhilafan, karena amal-amal kita di dalam menjalankan bisnis dan amal-amal kita, doa-doa kita di dalam menjalankan bisnis itu adalah sebuah kekhilafan yang tidak mampu mewujudkan sebuah rezeki yang besar yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Artinya kadang-kadang saya sering mengatakan bahwa di dalam seminar-seminar saya mengatakan bahwa lebih baik kita tidak usah berdoa. Mengapa?
daripada doa kita ternyata hanya mengkebiri Allah, hanya mengajak konspirasi Allah, hanya mengajak kolusi Allah untuk menuruti hawa nafsu kita. Apakah tidak marah Allah dalam konteks ini? Tanpa kita sadari, doa-doa kita justru itu seringkali untuk menjebak Allah, untuk menjalankan keinginan nafsu kita. A'udzubillah min dzalik. Nah, dari sini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam kitab Ibnu Athaillah, bahwa bersyukur itu lebih baik dan mampu mendobrak tabir-tabir hijab yang kita tidak tahu. Tetapi tidak banyak orang yang melakukan bersyukur, karena bersyukur itu adalah berat. Nah, bersyukur bagaimanakah yang mampu membuka hijab dan takbir? Menurut Ibnu Athaillah di dalam pembahasan kitab Al-Hikam ini dijelaskan, ternyata tidak hanya bersyukur yang karena mendapat rezeki. Semua orang bisa. Ketika mendapat rezeki kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendapat musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang menjadi masalah ternyata di hadapan Allah, ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan rezeki itu sama derajatnya, karena keduanya sama dengan takdir Allah dan keduanya merupakan hak prerogatif Allah. Nah, di sini Allah menginginkan di antara keduanya ini kita mampu bersyukur. Karena kegagalan di dalam menjalankan bisnis menurut kita itu adalah sebuah kegagalan dan sebuah penderitaan. Bagaimana bersyukur di ketika bisnis kita gagal? Ini tidak mudah dilakukan. Sebenarnya hakikatnya gagal dan sukses itu sama saja di hadapan Allah. Ketika di posisi keduanya sama-sama bersyukur, itu sebenarnya sama-sama berat yang harus dilakukan. Nah, bersyukur di dalam dua keadaan. Yang pertama dikala susah, dikala penderitaan, dikala gagal, dan dikala bahagia, dikala banyak rezeki dan seterusnya. Ini menurut Allah kadarnya sama-sama berat yang harus dilakukan. Karena bersyukur itu tidak pernah mengajak konspirasi Allah kepada nafsu kita. Begitu juga memuji Allah tidak pernah mengajak konspirasi kepada keinginan hasrat kita. Tetapi itu adalah kemurnian dari cahaya iman, cahaya kolbu, bukan cahaya nafsu. Jadi seringkali doa-doa kita sebenarnya sebuah nafsu untuk mengajak konspirasi Allah kepada hasrat dan keinginan kita. Satu rahasia besar bahwa untuk mengabulkan, memecahkan sebuah tirani rezeki adalah dengan cara bersyukur dalam kondisi apapun. Ini menurut Ibnu Athaillah di dalam ayat 1, yaitu di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kalah khilaf. Ini sebuah permasalahan yang tidak mudah yang kita hadapi dan kita selesaikan untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, sebuah keniscayaan, semua orang pada prinsipnya selalu berdoa dan berdoa, mengutamakan berdoa daripada bersyukur. Sementara berdoa itu derajatnya di bawah memuji dan mengagungkan. Memuji dan mengagungkan Allah derajatnya di bawah bersyukur. Tiga keadaan ini adalah tahapan-tahapan yang tidak mudah untuk dijalankan. Kadang-kadang orang berdoa saja itu tidak bisa melakukan ketika orang itu dalam kondisi khilaf. Apalagi mengagungkan Allah di dalam kondisi kita, dalam kondisi di bawah, dalam kondisi penuh dengan penderitaan, kemiskinan dan rezeki, mengalami kesengsaraan dan gagal. Apalagi bersyukur. Tetapi semua ini tentu tidak mungkin dan tidak mustahil bisa kita lakukan. Dengan pola pelatihan, dengan pola penyadaran, menurut Ibnu Athaillah adalah dilakukan pola penyadaran berpikir, penyadaran dalam berbagai hal, di dalam aspek-aspek kehidupan, di dalam perilaku syariat bisnis dan menjalankan manajemen bisnis. Disinilah perlu dihadirkan Allah, penyatuan Allah, pemahaman Allah di dalam bisnis. Insya Allah ketika kita menjalankan bisnis selalu melibatkan Allah pada esensinya, sebenarnya itu lebih kuat daripada berdoa. Karena berdoa kita kadang-kadang justru
kepentingan hawa nafsu kita, bukan kepentingan iman kita. Di antara sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kalah khilaf. Kekhilafan-kekhilafan yang sebenarnya itu adalah sebuah tahapan-tahapan manajemen yang benar menurut akal fikiran manusia, tetapi tidak menurut akal fikiran Allah dan irodahnya Allah. Karena sebuah keniscayaan, bahwa hal itu berbeda dalam takaran-takaran untuk mewujudkan, untuk membuka hijab dan tabir dari sebuah esensi rezeki. Di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kalah khilaf. Sering sekali amal itu kita agung-agungkan, kita puji-puji dan kita puja bahwa kita telah beramal dan kita telah memiliki kebanggaan-kebanggaan tersendiri. Bahkan telah menjadi cerita-cerita yang mampu seakan-akan mensugesti kita. Dengan amal itu kita mampu dengan amal itu kita mampu berjaya, amal itu menolong kita di akhirat kelak. Yang sebenarnya pada hakikatnya justru amal-amal dengan seperti itu akan mengurangi kadar kita berharap kepada Allah, yang di dalam konteks ini adalah bersyukur kepada Allah. Berharap kepada Allah tak kalah khilaf artinya adalah bersyukur. Berharap kepada Allah tak kalah khilaf artinya bersyukur. Bersyukur di dalam penderitaan, bersyukur di dalam keadaan kondisi jatuh, di dalam rezeki yang tidak menentu. Itu adalah pendobrak daripada pintu-pintu hijab-hijab rahasia-rahasia rezeki. Ibnu Ataliyah Al-Iskandari dalam Al-Hikam ini memang seperti mendobrak, seperti menjelaskan rahasia-rahasia ilahi. Sehingga tidak heran kalau Al-Hikam ini, jika tidak ada Al-Quran, maka Al-Hikam ini adalah sebuah Al-Quran. Ada yang mengatakan para filosofi, para orang alim seperti itu. Karena apa? Kandungan-kandungan makna di dalam Al-Hikam ini disusun seperti proses penyusunannya melihat Allah dan sharing dengan Allah, bahkan mendapat wahyu dari Allah. Sehingga Al-Hikam ini adalah mampu menerobos celah-celah dinding-dinding hijab rezeki, hijab keilmuan dan segala hijab alam malakut yang mampu dijelaskan dengan gamblang. Inilah sekilas tentang bagaimana Al-Hikam oleh Ibnu Ataliyah Al-Iskandari pada bagian 1 telah menjelaskan tentang bab amal dan tentang berkurangnya berharap kepada Allah, yang di sini sebenarnya kita untuk dilatih bersyukur. Terima kasih. Inilah sajian pertama, kajian yang saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan teman-teman di dalam WA, di dalam grup. Bagaimana kok bisa terjadi kita dilarang berdoa? Bukan dilarang berdoa pada prinsipnya. Lebih bagus tidak usah berdoa kalau doa kita hanya mengajak konspirasi Allah untuk menuruti hawa nafsu kita. Karena itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu tidak bisa sesuai dengan kehendak kita. Kehendak Allah adalah sesuai dengan kehendaknya dirinya sendiri, bukan kehendak kita. Terima kasih. Ingat handicraft, ingat maribat bisnis. Saya M. Imron pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.